Oke, hai, selamat datang kembali di channel Neo Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, video ini untuk melihat energi dari setiap zodiak kamu yang terpengaruh oleh energi Venus yang saat ini retro di Libra. Libra dan Taurus itu dikuasai oleh planet Venus, dan saat ini planet Venus berada di rumahnya, ya, memasuki Libra dan juga Taurus. Dan cek zodiak Libra ada di rumah keberapa untuk houses kamu. Contohnya saya nih ya, zodiak Libra berada di rumah ke-12 saya, dan rumah ke-12 itu berbicara tentang karma, mengakhiri sesuatu dan mengubur sesuatu terkait dengan prosesi kehidupan yang sudah saya jalani atau orang-orang yang sudah pernah terhubung dengan saya. Itu harus saya lepaskan dan kenangan-kenangan buruknya harus saya kubur. Dan Libra saat ini berada di rumah ke-12 saya. Dan cek untuk kamu berada di houses kamu di rumah keberapa, karena setiap rumah itu berbeda energinya. Misalnya di rumah pertama, ada Libra di rumah pertama kamu, di ascendance ya. Itu tentang bagaimana kamu menunjukkan diri kamu, memperlihatkan diri kamu di hadapan publik. Atau kalau Libranya di rumah kedua kamu, ini berarti berbicara tentang area keamanan keuangan kamu, materi kamu. Dan ini terkait juga dengan pekerjaan kamu, bisnis kamu. Karena segalanya sumber dari keuangan kamu. Kalau Libra kamu di rumah ketiga, itu berarti ada sesuatu di cara kamu berkomunikasi dengan pasangan kamu, dengan teman kamu, atau dengan orang-orang. Mungkin ada sedikit terhambat, atau ada hal-hal yang kurang kamu pikirkan ketika kamu ngomong nyeplos-nyeplos asal lepas ya, ada yang sakit hati atau akhirnya akan ada konflik. Nah, energi itu akan mempengaruhi cara berkomunikasi kamu jika Libra kamu di rumah ketiga. Jika Libra berada di rumah keempat kamu, ini terkait tentang masa lalu kamu, di mana kamu dibesarkan, siapa orang yang membesarkan kamu. Mungkin kamu akan terkait dengan mereka. Misalnya orang tua kamu ada yang sakit, atau kamu harus pulang kampung, tetapi ada masalah di sana, nggak bisa pulang kampung misalnya ya. Dan kalau Libranya di rumah kelima kamu, ini terkait tentang asmara, cinta, masa remaja, puberitas, pergaulan kamu dengan teman-teman kamu, terkait dengan hobi kamu, dan ini terkait dengan masa muda ya. Akan ada masalah dari masa-masa yang saya katakan itu kembali diungkit di dalam kehidupan kamu. Ketika Libranya berada di rumah ke-6 kamu, ini terkait dengan kesehatan kamu. Akan terganggu kesehatan kamu, ada saja. Misalnya penyakit lama kambuh kembali, atau memang kamu harus mewaspadai stamina kamu. Oke. Dan ketika Libra di rumah ke-7 ya, ada masalah di perkawinan dengan jodoh kamu. Bisa jadi kamu bertemu dengan jodoh kamu di 4 bulan ke depan ini. Dari April ya, Libranya masuk di Venus sampai nanti di Juli. Atau mungkin ada gangguan dari acara pernikahan kamu, atau ada niat yang ingin kamu laksanakan untuk segera menikah di masa-masa ini ya. Jika Libranya di rumah ke-8 kamu, ini terkait tentang seks, hubungan soulmate kamu,
Soulmate bisa berarti siapa saja di dalam kehidupan kamu, bisa hubungan kamu dengan orang tua, anak kamu, adik kamu, istri kamu, suami kamu, sahabat kamu, ya. Bisa jadi juga terkait dengan warisan, hutang piutang, atau ada keluarga yang meninggal, ya. Kematian, karena di rumah ke-8 juga mengatur tentang kematian, dan di rumah ke-12 juga, ya. Dan untuk Libra di rumah ke-9 mungkin akan ada permasalahan dari pembelajaran untuk bagaimana kamu membentuk identitas diri kamu di hadapan publik, dan bisa jadi ini tentang penyakit turunan juga. Kalau Libranya di rumah ke-10 kamu, ya, ini tentang bagaimana status sosial kamu. Ada hal-hal yang harus kamu waspadai, bagaimana cara kamu bersosialisasi. Bisa jadi di masa-masa ini kamu akan bertemu dengan musuh yang selama ini tersembunyi, terselubung, ya. Jika Libra kamu di rumah ke-11, ini tentang hampir sama dengan rumah ke-10, keamanan sosial kamu. Tetapi di rumah ke-10 mungkin kamu sudah mencapai posisi di sini. Di rumah ke-11, ya. Jika di rumah ke-10 kamu sedang menuju posisi, dan di rumah ke-11 ini kamu sudah mencapai posisi itu. Misalnya kamu duduk sebagai pejabat nih, atau sebagai kepala instansi, kepala perusahaan, ya, misalnya. Dan ini ada yang harus kamu waspadai dari kedudukan kamu. Dan cara pikir kamu, intelektual kamu. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang intelektualnya sama dengan kamu, tingginya bahkan lebih jenius, ya. Tetapi dari keilmuan yang berbeda, ya, misalnya di sini. Jadi kamu harus menyatukan cara pandang kamu dan cara pandang dia, seperti itu, ya. Nah, kalau Libranya di rumah ke-12 seperti yang saya katakan tadi, ya, itu contohnya dan tempat-tempatnya. Oke. Dan Libra itu Venus itu adalah planet cinta yang berhubungan dengan koneksi antara kamu dengan orang lain, antara kamu dengan sahabat, teman, dengan soulmate, atau dengan diri kamu sendiri, atau dengan pekerjaan kamu, atau dengan hobi kamu di sini, atau dengan kegiatan yang baru-baru ini kamu sukai. Apa saja, dan ini berkaitan dengan kepuasan diri, kenyamanan diri, dan kecintaan diri kamu. Bagaimana mengapresiasikan apa yang kamu miliki, atau apa yang kamu inginkan di sini. Nah, saat ini emosi kamu untuk 12 zodiak yang dipengaruhi Venus retro di Libra ini, kamu pastinya cenderung panik selama masa-masa periode ini. Panik dalam situasi ingin kejelasan dari hubungan kamu dengan seseorang misalnya, atau dari pekerjaan kamu, ya, seperti kaitan yang saya katakan tadi, ya. Jadi cocokkan dengan yang saya katakan tadi, karena tidak mungkin saya mengulang kata-kata saya, ya. Jadi kamu cenderung panik yang berkaitan dengan energi Venus ini yang mempengaruhi kehidupan kamu, oke. Dan panik ini akan membuat proses perasaan kamu, situasi orang-orang di sekitar, terkait juga dengan kehilangan, ya, dengan prestasi kamu di pekerjaan, ini akan berdampak semuanya. Energi Venus ini membuat kamu saatnya memikirkan kembali, merasakan, dan inilah saatnya untuk mengisi ruang kosong yang selama ini ada di antara kamu dengan pasangan kamu, kamu dengan pekerjaan kamu, kamu dengan diri kamu yang selama ini kosong. Ini saatnya kamu isi. Jika kamu memahami apa yang harus kamu isi di dalam kekosongan itu dan bagaimana caranya. Nah, di sini saya akan memberikan kamu bimbingan untuk bagaimana kamu memanfaatkan situasi energi Venus di Libra ini sampai ke bulan Juli nanti. Sebenarnya Venus sudah masuk di Libra dari 3 April, ya. Sudah dari 3 April. Jadi kamu sudah bisa merasakan energi ini. Rasa ingin putus, ingin memulai hubungan yang baru, atau mantan balik lagi di dalam kehidupan kamu. Itu banyak efeknya. Ingin
permak wajah, permak diri, misalnya potong rambut atau filler atau botox ya, atau hal-hal yang ingin mempercantik fisik, dan intinya ingin merubah, bukan merubah yang permanen ya, tetapi merubah untuk lebih indah dipandang. Oke. Kemudian di sini pastinya kamu merasakan ini bagai didesak untuk segera kamu lakukan. Dan kalau kamu di sini belum mengerti Libra ada di houses keberapa kamu boleh cek dari sun kamu aja. Mudah-mudahan resonate dan mudah-mudahan cocok ya. Misalnya sun kamu Aries, Taurus atau Gemini. Nah, yang saya katakan ini terkait dengan kehidupan kamu dan cocokkan dengan yang kamu alami. Mungkin ini bisa jadi bimbingan untuk kamu melewati masa-masa energi Venus mempengaruhi hubungan kamu dengan energi cinta yang ada di dalam diri kamu ya. Oke, saya akan ambil dari kartu tarot ya untuk menarik energi dari masing-masing zodiak. Jadi cocokkan dengan houses kamu jika kamu di sini mengerti tentang houses kamu ya, sudah hitung. Dan cara ngecek houses rumah ke-1 sampai rumah ke-12 itu harus tahu jam lahir dan menitnya. Kalau nggak tahu jam lahir atau menitnya, itu nggak akan dapet ya. Ascendant, rising itu harus ada jam dan menitnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk Aries ya, kamu yang Aries berada di rumah keberapa ya, atau di sini untuk sun-nya Aries, karena ini saya tarik secara general saja ya, jadi saya ambil dari energi sun saja. Dan cocokkan dengan di rumah keberapa di dalam houses kamu. Queen of Swords ya. Jadi di sini untuk Aries, situasi ini sampai di bulan Juli akan membuat kamu merasa yang selama ini kamu nggak nyaman dengan situasi di dalam lingkungan kamu. Mungkin di sini ada tanggung jawab yang harus kamu berikan ya, atau di sini berkaitan juga dengan lingkungan kamu, sosial ya. Atau kalau saya rasakan di sini energi Venus kepada kamu lebih menutup diri dalam berkomunikasi ya. Entah itu terhadap lingkungan ya, kamu lebih banyak berdiam diri di rumah, dan terkait juga energi social distance ya. Jadi saya katakan segala apa yang terjadi di bumi ini sebenarnya sudah bisa dikaitkan jika memang mempelajari astrologi secara lebih dalam ya. Oke. Itu untuk yang ahli ya, pasti akan mengerti energi yang saat ini memang mempengaruhi situasi pandemik. Itu sudah terbaca sebenarnya dari kajian astrologinya, walau segalanya memang ketentuan dari Yang Maha Kuasa, tetapi sadarilah bahwa segala ilmu pengetahuan yang tercipta ada di bumi alam semesta ini itu dengan izin Yang Maha Kuasa, memang untuk dipelajari dan ada fungsinya ya. Oke. Di sini untuk Aries dengan energi Queen of Swords ya. Mungkin kamu di sini ingin berdamai dengan seseorang, ingin memperbaiki komunikasi dengan seseorang. Walau di sini kamu tidak ingin hubungan kamu kembali seperti dulu, tapi kamu di sini hanya ingin yang baik-baik saja. Mungkin kamu di sini mencoba untuk menghubungi seseorang, atau sudah kamu hubungi ya. Ingin menanyakan kabar dia, ingin ngobrol aja, ingin tertawa bareng ya. Jadi bisa jadi ini melalui telepon atau chatting ya. Dan ketika itu selesai ya sudah ya, cocokkan dengan rumah kamu ya, houses kamu di mana Aries, dan cocokkan rumah keberapa di sana yang berbicara tentang apa yang dari saya katakan tadi ya. Misalnya di rumah pertama ya, tentang diri kamu. Nah, Aries ini bagaimana kamu menunjukkan diri kamu untuk bisa berkomunikasi. Kamu akan memulai komunikasi jika Aries ada di ascendant kamu, ascendant atau rising ya. Dan kamu di sini lebih memberikan
sumbangsih loyalitas kamu kepada lingkungan. Misalnya di sini kamu mungkin akan memberikan bantuan atau sumbangan ya kepada orang-orang yang berada di sekitar kamu, lingkungan, atau juga paling kecil di sini keluarga. Ada tanggung jawab di sini yang kamu anggap sebagai loyalitas kamu dalam situasi ingin berdamai dengan keadaan di sini, berdamai dengan situasi dan kondisi yang memang saat ini menekan banyak manusia. Ya, jadi kamu di sini bisa berhasil mengendalikan emosi kamu dan mengendalikan kepanikan kamu di sini. Ya, untuk Aries ya. Dan untuk zodiak Taurus, jumping di sini. Three of Steps. Oke. Untuk Taurus, di sini saya merasakan energi Venus ini terkait dengan keuangan kamu, ya. Walau di sini nggak ada Pentacles, ya, tapi saya merasakan ini terkait dengan penantian kamu terhadap sumber keuangan kamu, ya. Bagaimana kamu bisa memiliki nilai yang memiliki atau mendatangkan hasil uang di sini. Ini terkait juga dengan daya tarik kamu ya, yang bisa memanggil seseorang dari masa lalu datang kembali, bukan memanggil dengan kata-kata atau dengan suara ya, tetapi energi kamu di sini bisa menarik mantan untuk kembali menghubungi kamu ya. Atau di sini juga terkait dengan keuangan kamu. Kamu di sepanjang 4 bulan ke depan ya, saya katakan mungkin 3 bulan ya, karena di sini saya post di akhir April, Mei, Juni, Juli, jadi 3 bulan ke depan ya. Three of Steps ini mengatakan bahwa kamu membutuhkan rekan kerja, membutuhkan komunikasi, membutuhkan sosialisasi di sini. Karena peran mereka di sini benar-benar penting untuk pengembangan karir, keuangan, pekerjaan, dan bisnis kamu. Atau mungkin kamu Taurus di sini terkait dengan bisnis yang berhubungan dengan orang banyak, publik ya. Jadi kamu memang benar-benar harus menjaga komunikasi dengan mitra-mitra kamu di sini. Untuk keuangan ini berpengaruh, tetapi hati-hati untuk membeli barang-barang yang nilainya mahal. Hati-hati berinvestasi untuk saat ini. Mungkin investasi bisa kamu lakukan nanti setelah bulan Juli. Ya. Dan karena di sini terkait dengan nilai-nilai diri kamu, mungkin di sini kamu akan merasa ingin eksistensi kamu itu benar-benar naik atau dikenal di sini. Siapa diri kamu, kamu bisa apa, atau inilah kamu yang bisa mencapai prestasi seperti ini. Ini mungkin akan kamu rasakan seperti ingin menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya di mata publik di sini. Dan terkait juga dengan keuangan ya, hati-hati membelanjakan keuangan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak begitu perlu dan tidak begitu penting. Mungkin kamu akan terpengaruh ingin membeli sesuatu benda di sini yang benar-benar kamu inginkan, bahkan sampai mimpi-mimpi. Ya, ini hati-hati. Kamu jangan mudah terpengaruh dengan energi ini yang seakan memang harus kamu beli, harus kamu dapatkan di sini, ya. Oke, sekarang untuk Gemini. Dua, satu aja sih. Gemini. Age of Pentacles. Okay. Age of Pentacles ini memang terkait tentang finansial ya dan keuangan. Jadi kalau saya merasakan di sini kamu cukup mampu dalam keuangan. Tetapi memang saat ini kamu sedang kerja keras. Dan pahitnya saya rasakan Gemini di sini akan merasakan energi negatif dari Venus. Ya. Kamu merasa kerja keras kamu di sini tidak dihargai, tidak diterima, atau di sini ada penolakan yang akan kamu hadapi. Misalnya cinta kamu ditolak, atau perhatian kamu tidak dihargai. Kamu merasa blur ya. Oke. Kamu merasa kalau pekerjaan kamu misalnya ya nggak dihargai. Mungkin tentang harga diri juga terkait di sini ya. Kamu nggak dihormati seperti yang kamu inginkan atau yang pantas kamu dapatkan di sini ya. Dan kamu juga ngerasa di sini Gemini, kamu merasa kalau
kok cinta kamu di sini seperti nggak berharga sih, padahal cinta kamu begitu besar, tapi kenapa nggak berharga untuk dia atau untuk siapa ya. Perhatian kamu di sini diabaikan, sehingga kamu kalau larut dalam situasi ini, perasaan kamu bisa kacau ya. Mungkin kamu di sini terlalu memikirkan pendapat orang lain. Jadi ada hal-hal yang memang harus kamu bisa kendalikan. Ini terkait dengan diri kamu. Kamu mudah termakan gosip, termakan isu atau racun orang lain, sehingga kamu di sini merasa kalau orang yang sebenarnya sudah kamu percayai, di sini kamu ngerasa dimanfaatin misalnya ya. Karena di sini kamu yang bermasalah dari sisi cinta. Energi cinta kamu di sini terganggu. Orang yang selama ini kamu sayangi misalnya ya, kamu seperti diabaikan oleh orang itu. Padahal di sini karena energi Venus ini membuat kamu yang tiba-tiba ngerasa sendiri. Jadi kendalikan diri kamu. Bertindaklah seperti biasa di masa sebelumnya, sebelum ada energi Venus ini mempengaruhi. Karena energi Venus ini dari sejak 3 April udah kamu rasain. Ya. Jadi kamu ngerasa nggak dicintai, ditinggalin, nggak diperhatiin, ini semua kamu rasain karena energi Venus ini. Oke, kita lanjut untuk Cancer. Dua. Bentar ya, kebalik kartunya semua. Nine of Staves untuk Cancer. Nine of Staves ini tentang bagaimana kamu membentengi diri kamu, menjaga situasi diri kamu. Tetapi karena ini energi Venus yang akan seperti menggoda kamu dari benteng diri kamu ini ya. Jadi saya rasakan seseorang yang tidak kamu harapkan akan hadir dalam kehidupan kamu sepanjang 3 bulan ke depan. Mungkin ini mantan pacar, mantan suami, mantan istri, atau mantan teman, mantan sahabat. Ya, hadir kembali nih, berkomunikasi atau ingin berkomunikasi kembali dengan kamu. Tetapi mungkin di sini kamu akan merasa tergoda untuk memulai hubungan lagi dengan si mantan ini. Ya. Bahkan kamu tergoda untuk memutuskan pasangan kamu saat ini untuk kembali kepada dia. Ingat, ini energi Venus. Ini hanya sementara, tidak berlangsung lama. Ya. Dan karena energi ini tidak berlangsung lama, maka jangan sampai kamu ilusi. Jangan sampai kamu memutuskan sesuatu yang belum jelas kepastiannya. Mungkin akan terlihat jelas di hadapan kamu, tapi sebenarnya itu nggak kekal, itu nggak lama. Bisa jadi setelah Venus nanti konjungsi ya, ini situasi akan kembali ke awal. Bisa jadi si mantan ini akan menghilang lagi ya. Jadi hati-hati dalam memutuskan perubahan kehidupan kamu ya. Ini juga membuat kamu ngerasa seperti dalam posisi korban di sini nantinya. Dan juga hati-hati juga sama dengan Gemini, saya rasakan jangan sampai tenggelam ya, karena kalau tenggelam ini bisa membuat kamu depresi, stres ya. Oke, dan selanjutnya di sini untuk Leo, The Emperor. Oke, karena di sini The Emperor ya, energi Venus ini situasinya membolak-balikkan hati kamu ya. Terkadang kamu ingin ngumpul bersama teman-teman kamu, ingin membentuk suatu kelompok ya, ingin reunian, tetapi tiba-tiba kamu ingin ngerasa sendiri. Kemudian kamu ngerasa kok harus kamu sih yang memulai komunikasi ini, seharusnya kan mereka. Ya, seperti itu. Jadi kedudukan kamu saat ini sedang digoncang terkait posisi kamu di kelompok, organisasi, atau di perusahaan kamu ya. Jadi ini harus benar-benar bisa kamu kendalikan semuanya.
Dan ini tidak akan lama ya, saya katakan energi Venus tidak akan lama, di bulan Agustus juga ntar akan membaik. Jadi mungkin kamu ngerasa semua zodiak di sini yang terpengaruh energi Venus, energi ini akan kekal. Jadi ini seperti satu kenyataan yang akan datang di dalam kehidupan kamu yang kamu pikir ini bisa kekal, padahal enggak. Seperti ilusi juga. Jadi jangan tenggelam, oke? Dan saya lihat di sini selanjutnya untuk Virgo, Knight of Pentacles. Ini terkait karir ya, yang menghasilkan keuangan juga. Ada rasa kamu di sini takut dimanfaatkan, takut untuk dipergunakan dengan hal-hal yang untuk kepentingan orang lain di sini ya. Mungkin kamu di sini juga merasa posisi kamu tidak aman, pekerjaan kamu tidak aman, atau apa yang kamu lakukan di sini seakan diwaspadai, dimata-matai, dan kamu merasa sedikit terancam dari sisi keamanan kamu dalam menstabilkan kondisi situasi kehidupan kamu ya. Ada juga rasa kamu ini inginkan pengakuan terhadap hasil pekerjaan kamu. Tetapi energi Venus ini akan membuat rasa itu semakin kuat. Tetapi semakin kuat kamu menginginkan itu tidak akan kamu dapatkan. Jadi tetaplah stabil, jangan mengikuti ambisi kamu di sini. Oke. Kemudian untuk Virgo, Libra ya, untuk Libra, The Fool. Ya, jadi ini terkait keinginan kamu untuk berpetualang. Mungkin kamu di sini terkait dengan negara lain ya. Bisa jadi ini kamu berkomunikasi dengan seseorang di negara lain. Kalaupun kamu nggak pergi ke negara lain karena situasi pandemik ini ya, kamu berkomunikasi dengan orang dari negara lain. Atau saat ini kamu terlockdown di negara lain dan nggak bisa kembali ke negara kamu ya. Ini terkait dengan bagaimana kamu beradaptasi dengan budaya dan kepercayaan yang selama ini tidak kamu jalani. Jadi ada yang perlu kamu sesuaikan di sini, dan ini tidak akan lama ya. Di Agustus nanti akan selesai semuanya dari situasi yang kamu rasakan ini dan zodiak lain rasakan. Oke, selanjutnya untuk Scorpio. The Strength. Iya, ini saya ngerasakan ini benar-benar kekuatan batin kamu, karena kartu The Strength ini emang kamu harus bisa mengendalikan. Ini terkait dari masa lalu kamu. Mungkin ini masa lalu dan sisi gelap kamu. Jadi ada rasa fobia, trauma, psikis kamu ya yang terguncang di sini. Dan energi Venus saat ini seakan mengobok-ngobok masa lalu kamu yang kembali. Tapi ini bukan terkait dengan mantan ya, ini terkait dengan diri kamu. Yang saya katakan tadi, trauma, fobia, ketakutan ya. Ini akan muncul sampai di bulan Juli. Jadi ada sisi gelap diri kamu yang sebenarnya kamu benci, kamu tidak sukai. Terkait juga dengan emosi kamu, egoisnya kamu yang kamu sadari ya. Dan setiap manusia memiliki sisi gelap ya, dan kamu menyadari sisi gelap kamu yang selama ini sudah berhasil kamu kalahkan, kamu kendalikan. Dan di energi Venus ini seperti datang kembali untuk menguji kekuatan kamu. Sampai di mana sih kamu benar-benar bisa yakin kalau itu sudah bisa kamu kalahkan? Karena yang kamu kalahkan itu kan diri kamu sendiri di sini ya. Jadi kamu harus tetap stabil di sini, karena ini nggak akan lama. Kalaupun ada permasalahan, ada sesuatu yang menjadi bayang gelap di hadapan kamu, dan bayang gelap itu adalah diri kamu sendiri, kejahatan kamu atau kenakalan kamu atau hal-hal yang dulunya udah kamu tinggalkan tapi muncul lagi ya, kamu tetap bertahan dalam situasi ini. Dan memang kamu harus menggunakan energi dari strength ya. Jadi kamu mungkin tidak bisa berbuat apa-apa dari action kamu, dan dari pikiran juga kayaknya udah kehabisan solusi, tetapi kamu masih memiliki energi spiritual the strength yang membuat kamu bisa bertahan. Prinsip kamu tetap kamu tegakkan dan jangan mudah tergoda. Kamu yang seharusnya bisa mengendalikan ketakutan itu ya, seperti energi the strength ini ya, seorang feminin mengendalikan seekor singa
Jadi kamu harus benar-benar bisa mengendalikan Chiron dan Lilith ya. Jadi ini trauma dan sisi gelap. Oke. Untuk Sagittarius ya, King of Vessel. Oke. Di sini sepertinya karena di sini King of Vessel, ini tentang perasaan. Untuk Sagittarius, kamu akan diuji dengan energi Venus ini dari seseorang yang mungkin ingin meminta penjelasan dari kamu, atau seseorang dari masa lalu yang berkomunikasi dengan kamu ya. Oke, ini juga terkait dengan hubungan romantis. Mungkin ada hubungan romantis yang kamu mulai dengan seseorang, dan ini terkait dengan hal-hal yang bersifat komersial ya. Bisa jadi ini hubungan romantis dengan seseorang yang memiliki kedudukan atau rumah tangga kamu juga bisa sih, tetapi seperti publikasi ya. Inginkan publikasi di sini. Dan untuk Sagittarius, mungkin kamu akan diuji dengan mantan yang ingin balikan lagi, atau di sini komunikasi dibuka kembali dan ada hasrat keinginan kamu untuk balik sama mantan. Ada juga keinginan kamu ingin memulai hubungan baru dengan mantan, atau sebagian Sagittarius di sini ingin memulai hubungan baru dengan seseorang. Ada juga yang ingin menikah di sini, atau ada yang ingin benar-benar memutuskan hubungannya dengan seseorang di sini. Oke. Kalaupun kamu di sini ingin mengakhiri hubungan kamu dengan seseorang, jangan saat ini ya. Tunggu sampai nanti di bulan Juli. Ketika Venus benar-benar berada di Libra, itu sekitar tanggal berapa ya? Sebentar saya lihat. Tanggal 15 Juni. Ya. Itu. Di situ kamu baru bisa, kalau memang urgent ya, tapi kalau memang masih bisa kamu undurin lagi ya, lebih baiknya di bulan Agustus aja. Oke. So di sini jangan memutuskan hubungan, jangan juga memulai hubungan. Ini saran ya. Dan juga di sini kamu harus benar-benar berpikir untuk menerima orang dari masa lalu yang hadir di dalam kehidupan kamu ya. Mungkin kamu tidak perlu terkait dengan mereka ya. Kalau bisa sih komunikasi oke, nggak apa-apa, tapi jangan biarkan dia masuk terlalu dalam di dalam kehidupan kamu untuk saat ini ya. Tapi nanti untuk bulan selanjutnya di Juli saya katakan tadi, atau di Agustus, oke, kamu boleh mulai ketika semuanya sudah stabil kamu rasakan. Oke. Dan kemudian untuk Capricorn ya, 2, saya mau 1. Seven of Swords, Capricorn. Wow, di sini ini terkait tentang harga diri kamu nih sepertinya ya, atau ini terkait dengan kehilangan karir, bisnis ya. Mungkin kamu di sini merasa diremehkan karena di sini terkait harga diri juga. Ide-ide kamu tidak dihargai. Ya, energi Venus mempengaruhi itu. Mungkin ada pekerjaan kamu juga di sini tidak dihargai. Padahal kamu sudah sangat kerja keras, hampir seperti Gemini nih saya rasakan ya. Tetapi kamu ini terkait dengan harga diri kamu. Oke. Mungkin kamu juga akan mendapatkan sindiran-sindiran dari orang-orang di sekitar kamu, atau seperti ingin menjatuhkan kamu, memojokkan kamu di sini ya. Situasinya saya rasakan ya. Ada juga kehilangan, hati-hati untuk membawa barang-barang berharga. Karena di sini ada hal-hal yang merugikan seperti kehilangan atau pencurian ya. So di sini Capricorn, kamu benar-benar harus mewaspadai dari sisi pekerjaan, bisnis, karir ya. Dan juga tentang harga diri kamu harus kendalikan. Karena begini, bagaimanapun mereka itu mencibir kamu ya Capricorn, tetapi sebenarnya mereka mengakui kelebihan kamu. Cibiran mereka itu sebenarnya hanya ingin untuk menjatuhkan semangat kamu. Di balik itu semua mereka mengagumi kelebihan kamu. Oke. Dan sekarang untuk Aquarius. Oke, Jasmine ya. Pertaubatan. Menutup diri. Ya, mungkin kamu di sini takut penghakiman.
takut akan penghukuman, menjaga perasaan orang lain dan juga menjaga perasaan kamu, karena kamu di sini takut menderita, takut dosa, dan kamu juga takut membuat dosa dengan orang lain atau mengaitkan orang lain dengan diri kamu, sehingga di sini memang kamu benar-benar ingin menuju pertaubatan, saya lihat ya, karena di sini ada kesadaran spiritual, kebangkitan spiritual juga ya. Jadi memang kamu benar-benar dalam situasi Venus ini menutup hati kamu untuk tidak berbuat terlalu berlebihan di sini. Kamu mengendalikan agar diri kamu nggak terlalu banyak berbuat hal-hal yang hanya menambah-nambah dosa di sini ya. Tetapi ini karena energi Venus ya, ini hanya sementara sih sampai bulan Juli ya. Semoga ini bertahan secara permanen ya sampai nanti di akhir Juli, karena saya rasakan kalaupun nanti di bulan Agustus akan datang sesuatu yang menarik, mungkin kamu akan kembali lagi seperti kamu yang di masa sebelumnya ya. Jadi masa-masa seperti ini mungkin orang-orang di sekitar kamu akan sedikit kaget ngelihat kamu yang wow tiba-tiba tobat nih, baik nih, nggak taunya ntar di bulan Agustus kamu berubah lagi nih. Karena ini energi Venus ya. Oke. Kita lihat selanjutnya yang terakhir Pisces ya. Oh, sudah 35 menit juga ya untuk Venus. Nggak apa-apa deh ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke. Yang kelihatan aja ya. Oke, ini satu. Saya pikir dua. Oke, Four of Staves. Oke, ini baik ya energinya. Jadi di sini untuk Pisces, energi Venus ini akan membawa kedamaian kepada kamu, kesenangan ya. Mungkin juga di sini kumpul bareng dengan keluarga, anak-anak yang jauh di sini dekat untuk kamu yang memiliki anak-anak yang bekerja di luar kota atau sekolah di luar kota, atau di sini kamu bisa kumpul dengan keluarga kamu yang tadinya kamu jauh ya, dan entah bagaimana caranya kamu bisa sampai dan berkumpul dengan keluarga kamu. Dan untuk yang tidak berkumpul dengan keluarga, tetapi kamu di sini tetap mendapatkan seperti kedamaian dan ketenangan hati ya. Jadi ada rasa kamu di sini terlindungi, atau mungkin kesehatan kamu di sini juga akan membaik ya di sepanjang 3 bulan ke depan. Dan untuk perubahannya nanti di bulan Agustus, untuk kesehatan jangan sampai kamu mengabaikan kesehatan kamu yang membaik saat ini. Ke depan, apa yang kamu lakukan saat ini, itu harus kamu lakukan. Misalnya nih, kamu masih dalam tahap pengobatan rutin ini ya, yang terganggu kesehatannya untuk Pisces. Nah, di bulan berikutnya setelah Agustus nanti ya, jalanin aja terus ya, jangan ditinggalin. Jangan karena kamu merasa oh udah sehat nih, terus kamu tinggalin. Ya, itu jangan sampai ya. Karena di sini apapun yang saya bacakan di sini ini tidak permanen. Dan tetapi situasi saat ini merasa membuat kamu yakin dan sangat percaya bahwa ini akan kekal atau akan bisa kamu nikmati beberapa tahun ke depan ya. Karena ini benar-benar energi ilusi. Kalau saya rasakan ilusi ya, entah kalau tarot reader lain mengartikan apa. Kalau saya rasakan ini seperti energi ilusi yang membuat kamu seakan yakin bahwa ini akan bertahan dan kamu bisa mempercayai orang itu seyakin-yakinnya. Oke. Bimbingan dari saya untuk mengatasi situasi saat ini ya, yang pertama jangan memulai hubungan baru saat ini, dan yang kedua ya jangan juga memutuskan hubungan saat ini, entah itu dengan pasangan kamu. Jika di masa sebelumnya kamu berencana nih untuk mengajukan perceraian, ditunda dulu ya. Atau kamu di sini ingin putus dengan pasangan kamu, dengan pacar kamu, ditunda dulu. Tonton juga video saya ya, ingin putus, lihat energi dia ya, ada sudah saya post, atau mungkin tayangnya di tanggal 28, entah yang mana duluan akan saya post nanti ya. Oke.
Dan yang selanjutnya, jangan terlibat dengan orang-orang yang datang dari masa lalu. Komunikasi boleh, tetapi jangan membawa mereka terlalu dalam di dalam kehidupan kamu. Oke. Dan yang selanjutnya, yang keempat ya, kendalikan diri kamu dari sikap impulsif, terlalu berlebihan. Itu harus dikendalikan, karena memang saat ini memancing energi sikap berlebihan kamu dengan energi Venus ini, ya. Dan yang kemudian, untuk kamu yang ingin botox, filler, ya, atau apapun itu yang ingin mempermak wajah menggunakan senjata tajam, benda tajam ya, kok senjata? Ya, senjata kedokteran ya, tapi benda tajam seperti pisau ya, yang merubah wajah, jarum ya. Itu kalau bisa ditunda dulu. Walaupun kamu ngerasa di sini pengennya cantik saat lebaran ya, tapi kalau bisa ditunda dulu, karena energi Venus ini akan mempengaruhi hasilnya nanti nggak maksimal. Akan ada kekecewaan yang kamu rasakan. Misalnya nih, kamu pengen yang seperti ini, nah itu nggak akan maksimal seperti itu. Ada aja nanti kesalahannya yang membuat kamu tidak mendapatkan hasil maksimal, atau nanti pengerjaannya yang tidak bisa maksimal, ya. Seperti tidak ada rasa terpuaskan nantinya, atau hasil maksimal tapi nggak bertahan lama. Bisa jadi di bulan Agustus atau nanti, atau ketika kamu ingin permak wajah kamu ya, itu seharusnya bertahan 1 tahun, tetapi nanti bisa saja tidak bertahan selama itu karena energi Venus ini ya. Oke. Dan selanjutnya, jangan menikah. Ya. Kalau saat ini kamu memutuskan untuk menikah, sama dengan ya memulai hubungan atau memutuskan hubungan, itu kalau bisa ditunda dulu. Ya, walau di sini pasti banyak yang mau lebaran ya, kebanyakan sih musimnya nikahan ya, itu ditunda dulu kalau bisa ya, karena di sini akan mempengaruhi energi dari kestabilan hubungan kamu dan dia. Mungkin yang kamu lihat saat ini bukanlah hal-hal yang sebenarnya, yang masih terselubung dan tersembunyi. Oke. Saya pikir cukup sampai di sini ya untuk informasi energi Venus untuk zodiak semuanya. Semoga ini bermanfaat. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Yang ingin personal reading, kamu boleh hubungi alamat WhatsApp dan lain di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap sehat dan tetap terjaga stamina-nya ya. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.